Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta, Dr. I. Nyoman Sukerna, Eskar M. Hum, beserta jajaran pimpinan Sivitas Akademika ISI Surakarta. Yang saya hormati Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 10, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Dipokusumo, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Dewayani, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Pak Restu Gunawan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para seniman, budayawan, pecinta seni, khususnya pecinta wayang. Alhamdulillah saya bisa hadir kembali di ISI Surakarta, kali ini sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang pertama. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ke sini sebagai anggota DPR, Pak Rektor. Dan saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan yang ke-10 dari Hari Wayang Dunia oleh ISI Surakarta yang diselenggarakan tanggal 1 sampai tanggal 3 dengan pimpinan panitia Pak Dr. Sunardi. Ini juga kawan saya sudah lama, dulu menjadi mahasiswa berprestasi dari ISI Surakarta, dikirim ke Jakarta, ya. Saya mewakili mahasiswa berprestasi pertama Universitas Indonesia. Persis 30 tahun yang lalu. Tahun 1994, sekarang tahun 2024. Jadi saya kenal beliau ini sudah 30 tahun, ya Pak Dr. Sunardi. Dalang Sunardi ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, kita sama-sama mengetahui wayang ini sudah menjadi bagian dari warisan adiluhung dunia, warisan agung dunia. Dulu disebutnya Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity, tahun 2003 ketika itu. Dan sejak itu kemudian kita melihat ada pergerakan yang semakin maju bagi ekosistem wayang di Indonesia. Dan wayang ini memang pencintanya bukan hanya orang Indonesia. Banyak yang saya tahu para kolektor pencinta wayang di dunia. Bahkan salah satu kolektor wayang, pencinta wayang yang terbesar itu dan menulis buku tentang wayang adalah almarhum Walter Angst, ya, Wayang of Indonesia. Koleksinya itu mencapai 130 kotak wayang. Dan sekarang koleksi itu berada di Yale University, di Museum Pacific Yale University. Saya sudah datang ke sana. Ya, koleksi ini saya kira salah satu koleksi yang terbaik yang ada di dunia dan terpelihara dengan baik di Museum Pasifika. Saya sendiri mulai belajar dan mencintai wayang juga. Saya juga mengoleksi wayang Indonesia. Sekarang jumlahnya masih kalah dari Walter Angst. Baru 7.000 kurang lebih wayang. Tapi kebetulan saya memegang rekor murinya gitu ya, untuk sebagai kolektor wayang Indonesia. Dan tanggal 5 November besok dibantu oleh kurator Mas Basuki Teguhyono juga, sahabat saya yang sekarang menjadi Sekjen Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Kita akan meluncurkan buku tentang pesona wayang Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya kira wayang ini bukan hanya tontonan, tapi seringkali secara klise dikatakan juga tuntunan. Namun memang wayang sendiri mempunyai atau syarat dengan makna nilai yang luar biasa. Bahkan kehidupan sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari, bahkan kehidupan politik kadang-kadang diasosiasikan dengan pewayangan, karakternya, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh yang heroik sampai tokoh-tokoh yang pengkhianat itu ada di dalam wayang itu ya.
Dan saya kira ini juga menjadi simbol yang sangat penting. Budaya wayang, memang wayangnya sendiri adalah material culture. Ada wayang golek, ada wayang kulit, ada bentuknya dari wayang suket, dari wayang klitik, dan wayang berbagai macam jenis wayang. Tetapi di belakangnya adalah intangible cultural heritage. Dan ini yang saya kira yang harus kita jaga. Selain material culture-nya, juga nilai dari intangible heritage itu. Dan karena syarat makna nilai sebagai tontonan dan tuntunan, saya kira penting sekali wayang ini masuk, terutama bisa diterima oleh generasi muda, generasi milenial, Gen Z. Nah, ini yang saya kira tantangan termasuk bagi ISI sebagai institusi akademik yang melahirkan tokoh-tokoh, sarjana-sarjana, ahli-ahli, akademisi di dunia pedalangan dan juga wayang dan juga tentu bidang-bidang seni lainnya. Bagaimana seni budaya kita ini masuk dan bisa diterima oleh generasi muda, terutama adalah seni tradisi. Kalau seni-seni yang lain, misalnya seperti ekspresi budaya, film, seni musik dan lain-lain sudah semakin banyak pelakunya. Tapi seni-seni tradisi termasuk yang diakui oleh UNESCO, wayang, keris, gamelan, ya, karawitan dan lain-lain, ini saya kira punya tantangan yang lebih besar. Bagaimana bisa diterima oleh masyarakat kita, padahal ini adalah akar tradisi yang kuat. Mudah-mudahan dengan berbagai inovasi, tadi saya dengar juga ada inovasi, saya kira ini akan menjadikan wayang semakin bisa diterima, semakin menarik. Apalagi ada sentuhan-sentuhan teknologi digital mungkin ya. Dan juga cerita-cerita yang semakin banyak kreasinya. Di samping tentu memelihara pakem juga, tapi juga kreasi-kreasi baru saya kira sangat penting agar bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Kira-kira 13 tahun lalu saya juga pernah memberikan atau membuat wayang golek Minang, Pak Rektor, dan dipentaskan di sana. Ceritanya cerita maling kundang gitu ya. Dan ternyata cukup menarik. Dan inovasi-inovasi semacam itu saya kira sangat diperlukan. Sehingga wayang bisa diterima tidak hanya di wilayah Pulau Jawa, Bali dan sekitarnya, tapi juga ke seluruh Nusantara. Karena ini bisa menjadi platform media bagi cerita-cerita rakyat dan cerita-cerita lain yang sangat penting. Tentu saja tantangan di era digital ini sekali lagi menjadi PR, menjadi pekerjaan rumah kita, dan dengan diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti Hari Wayang Dunia di ISI Surakarta dan di berbagai tempat, besok ada di Museum Wayang di Taman Mini oleh komunitas-komunitas termasuk oleh Senawangi dan juga komunitas wayang lainnya, saya kira ini akan menyebarluaskan budaya kita. Saya selalu mengatakan bangsa yang beradab itu adalah bangsa yang menghargai budayanya. Jadi kalau kita beradab itu berarti kita menghargai budaya kita sendiri. Dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, kita sebenarnya bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia, bisa menjadi adik kuasa di bidang kebudayaan. Dan inilah yang saya kira komitmen dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dengan menghadirkan Kementerian Kebudayaan di Indonesia untuk pertama kalinya. Jadi saya mendapat tugas yang berat dari begitu banyak potensi, tapi saya yakin dengan dukungan institusi perguruan tinggi seni seperti ISI, para seniman, budayawan, para pelaku-pelaku budaya, para dalang, sinden, para tokoh-tokoh di berbagai bidang seni yang saya kira sangat beragam. Marilah kita bangun, kita bangkitkan kembali budaya Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri, tapi juga sesuai dengan amanat pasal 32 Undang-Undang Dasar 45, kita juga harus mempromosikan ini menjadi kontribusi kita, budaya kita berkontribusi bagi peradaban dunia. Dan inilah yang nanti akan
kita kerjakan di dalam beberapa waktu ke depan dan kita akan semakin banyak bersinergi. Selamat Hari Wayang Dunia. Terima kasih atas undangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.